agar apa yang menjadi asta cita presiden, Asta cita, ya. asta cita ke-6 itu adalah membangun Indonesia dari daerah. Kenapa harus kita ada pemotongan anggaran untuk daerah? Karena itu tidak sejalan dengan asta cita ke-6 itu. Papua Barat Daya itu memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di 2023 14%. Kenapa kami ini tidak diapresiasi, tidak diatensi? Kita menyaksikan misalnya di Papua itu yang hasil tambangnya, kelautannya, perkebunannya begitu besar, tetapi jalan di sana masih jalan tanah. Seperti pernah terjadi hampir 1 triliun di Sulawesi Selatan itu dia belum peroleh, padahal sudah menjelang akhir tahun, sudah bulan September. Saya juga dulu kan waktu di DPR saya memperjuangkan namanya LPDP itu. Rakyat kita ini betul-betul maju, hidupnya sejahtera. Yang jelas saya tidak mau meninggalkan legacy sebagai presiden yang membiarkan ada rakyatnya yang kelaparan, ada yang tidak punya kerjaan. Ini harus kita jawab. Dan salah satu yang dia bilang itu kenapa lahirnya dan antara itu ya itu. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi kali ini saya akan mendatangkan, tepatnya kedatangan karena beliau bersedia hadir di sini, seorang tokoh nasional, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Tamsil Lindrung. Tapi karena saya kenal lama dengan beliau, suka manggilnya Bang Tamsil ya. Assalamualaikum Bang Tamsil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Awalil. Terima kasih. Kanal ini itu pada dasarnya adalah kanal pendidikan Bang Tamsil. Saya menyebutnya istilahnya keren literasi terkait dengan masalah-masalah ekonomi di negeri ini. Nah, salah satu yang saya perhatikan itu adalah peran masing-masing lembaga negara, kan begitu juga dengan yang di bawahnya kementerian. Nah, Dewan Perwakilan Daerah ini jelas-jelas adalah salah satu lembaga negara, dan karena dia sekaligus juga MPR kan malah lembaga tinggi negara kan. Tapi DPD-nya yang saya pengen ini Dewan Perwakilan Daerah. Nah, saya lihat secara konsep menurut peraturan dia harusnya memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan daerah. Nanti kita akan bincang begitu. Kurang lebih saya pengen Bang Tamsil mungkin nanti menjelaskan kedudukannya dari sisi yuridis itu bagaimana sekarang, sejauh mana peran DPD dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya pembangunan daerah. Begitu juga dengan peran DPD ya dalam memperjuangkan perbaikan kondisi daerah. Mungkin kalau kepentingan itu nanti dikira antar daerah saling berkelahi kepentingan, tapi kalau perbaikan kondisi daerah kan berarti semua harus membaik. Nah, yang terakhir nanti mungkin kita juga sempatkan bincang karena ini isu efisiensi ini sudah menjadi wacana publik ya, dan salah satunya yang dipotong itu transfer ke daerah itu bagaimana dari sudut pandang Abang. Nah, ini saya mungkin perlu menampilkan dulu, ini menjadi latar belakang. Kalau dilihat sepintas saja kan beberapa tahun terakhir ini yang birunya naiknya lebih pesat. Nah, apalagi ini belum dipotong nih 919 920 ya kalau dibulatkan, kalau dipotong 50 ya jadi tinggal 870 tuh next. Nah, secara presentasi begini, meskipun tadi jumlahnya sedikit naik, tapi secara presentasi porsi dari total dia menurun. Next. Nah, ini ada gambaran rincian-rincian, nanti kalau Abang berkenan menjelaskan 1-2 diantaranya, silakan. Kurang lebih itu latar belakangnya. Mungkin kita mulai dari dulu, Bang Tamsil bisa menjelaskan kepada kami semua itu, DPD itu persisnya seperti apa sih amanat konstitusi kita? Iya, terima kasih Mas Awalil. Saya sering berdiskusi dengan para tokoh yang membidani kelahiran DPD, yaitu pada amandemen ketiga. Saya bertemu dengan Prof. Ginanjar Kartasasmita, ketua pertama DPD. Saya bertemu dengan teman-teman yang di PAH, panitia ad hoc itu, yaitu Dr. Patrialis Akbar, dengan Prof. Jimli Asidiki kita membicarakan. Jadi sebenarnya ini adalah amanat reformasi. Oh, amanat reformasi. Amanat reformasi. Kemudian
ada upaya untuk memperjuangkan kesetaraan. Kesetaraan ya. Iya, karena DPD itu wakilnya dari setiap provinsi sama. 4 orang di setiap provinsi. Tidak peduli dia jumlahnya banyak Tidak penduduknya peduli ya. Gorontalo dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, iya, pokoknya iya. Sama-sama itu 4. Sama 4. Yang ratusan ribu dengan yang 60 juta penduduk. Iya, sama-sama 4. Sama-sama ya. Jadi sama-sama 4. Tidak didasarkan pada proporsionalitas jumlah penduduk. Karena kita berharap bahwa ada keputusan-keputusan yang mengakomodir kepentingan yang daerah yang berpenduduk kecil. Itu salah satu. Makanya sama 4 setiap daerah. Kemudian dipilih langsung oleh rakyat. Langsung ya. Kalau dulu utusan daerah itu dipilih oleh fraksi di DPR, oleh DPRD. Oh, DPRD malah. DPRD malah yang memilihnya itu. Jadi terkait partai juga berarti ya? Ya, terkait partai. Iya. Dan itu berdasarkan jumlah penduduk. Oh, jadi tetap tidak jumlah sama. penduduk ya Jumlah penduduk sama. dasarnya. Jadi ada yang jumlahnya besar, Ya. daerah yang kecil jumlahnya. Kalau ini sama. Bahkan ada daerah yang jumlah anggota DPR-nya, DPR RI-nya cuma 3 di provinsi itu, tapi DPD-nya 4 karena harus tetap 4. Awalnya juga DPD ini untuk mencari nama, sebelumnya DUD, Dewan Utusan Daerah. Oh, sempat ada itu ya? Sempat ada itu, cuman dianggap kurang gagah itu. Kurang gagah penyebutannya, makanya kayak kurang power gitu. Kurang power. Makanya kemudian dipilihlah nama DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Secara konstitusi Dewan Perwakilan Daerah ini secara kewenangan memang tidak seperti yang diharapkan sejak awal oleh para pencetus itu. Iya. Karena ingin sebenarnya mendorong sebagai bikameral. Tetapi dalam kenyataannya itu tidak, karena partai-partai yang ada di DPR ini khawatir kalau itu menjadi bikameral nanti Republik ini menjadi federal. Alasannya. Padahal itu enggak ya kalau mungkin mencontoh kayak Amerika, apalagi jumlah anggota senatornya di Amerika juga sama di setiap provinsi, persis sama dengan yang ada di Indonesia. Akhirnya kita masih terus berkutat dalam beberapa periode ini pada segi kewenangan. Cuma kami sekarang ini tidak lagi mempersoalkan soal kewenangan ini secara apa yang tertuang di dalam undang-undang yang ada sekarang. Karena juga sebenarnya kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah ada yang memang mendorong ada peningkatan kewenangan. Tapi belum diakomodir di dalam Undang-Undang MD3. Ya, ini seringkali teman-teman membahasakannya ini sebuah pelanggaran. Karena mestinya langsung diakomodir. Nah, tapi itu tidak diakomodir. Tapi dalam perkembangan terakhir ini, karena Presiden kita Pak Prabowo menyampaikan ke kami dalam beberapa kali pertemuan bahwa dia tidak ingin DPD ini sekedar sebagai ornamen pelengkap, tapi DPD ini harus berdaya, dan dia berharap supaya kami mengambil peran untuk ikut mendorong agar apa yang menjadi astacita Presiden, astacita ke-6 itu adalah membangun Indonesia dari daerah. Nah, kunci ini. Karena itu saya menyampaikan kepada beliau, kenapa harus kita ada pemotongan anggaran untuk daerah. Karena itu tidak sejalan dengan astacita ke-6 itu. Tapi beliau sebenarnya punya pemikiran begini. Ini langsung kita singgung masalah ini jadinya. Nggak apa-apa ya. Kembali lagi. Anggaran yang disusun sebelumnya ini
era APBN ini kan bukan era beliau. Iya, betul, betul. Karena itu harus ada ruang untuk melakukan review, Oh iya. melihat anggaran mana yang kira-kira sesuai. Atau ada istilah Pak Hasim, ada apa, program-program konyol-konyolan. Lemak katanya juga Lemak, oleh jubir ya, lemak. lemak itu harus diambil, diganti dengan daging. Diganti dengan daging. Nah, ini saya kira kesempatan untuk memang melihat itu. Tapi yang penting ada satu komitmen bahwa hasil efisiensi ini akan kita tempatkan pada keranjang umum. Ya. Dari sana kemudian Presiden bisa meminta proposal baru dari kementerian lembaga. Ya. Mana yang proposalnya dianggap mendorong kebijakan strategis Presiden, maka angka itu bisa dikembalikan. Ya. Bahkan bisa lebih. Ya. Jika proposal yang disampaikan itu lebih menarik. Itu pula yang saya sampaikan ketika saya berkeliling ke daerah. Daerah jangan berkecil hati dengan pemotongan itu. Karena nanti ada kesempatan untuk daerah diminta mengajukan program-program terbaik untuk daerahnya. Saya berkunjung misalnya ke Sorong. Di Sorong itu juga menyampaikan, kami ini dipotong sekian ratus miliar di sini. Dan sangat signifikan buat mereka itu. Signifikan buat mereka. Padahal daerah kami ini, Papua Barat Daya, itu memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di 2023 14%. Ya. Nah, kenapa kami ini tidak diapresiasi, tidak diatensi? Ya. Bahkan ada DBH tahun 2024 yang belum diselesaikan. Ya. Dana bagi hasil ya. Dana yang bagi jatah hasilnya. mereka karena sumber daya alam ya. Nah, karena sumber daya alam, menyebutlah misalnya Sorong, kami punya lebih 3 miliar. Ya. Dan keseluruhan satu provinsi itu lebih 200 miliar. Dan itu sangat signifikan kalau di mereka. Signifikan. Tapi alhamdulillah saya langsung tanya ke Dirjen Perbendaharaan Negara, dia mengakui angka sebesar itu. Ya, memang kenapa tidak langsung dicairkan, karena laporan penggunaan yang sebelumnya belum masuk. Itu dia sampaikan itu. Ya, itu makanya saya minta kepada pemerintah daerah terkait dengan pelaporan ini, ya Anda harus juga melakukan itu kewajiban Anda, cepat sampaikan supaya bisa. Nah, saya sudah langsung bertemu dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani menginstruksikan kepada jajarannya supaya itu diatensi. Ya. Berarti ini sebetulnya salah satu contoh dan mestinya dilakukan oleh hampir seluruh anggota DPD ya. Mereka membantu menelisik, mencermati dan berkomunikasi dengan pimpinan daerah ya, entah itu provinsi, entah kabupaten kota, untuk bersama-sama ini ada permasalahan yang kita hadapi, terutama yang terkait dengan anggota DPD kan bisa punya komunikasi ke pemerintah pusat ya. Berarti begitu ya Bang mestinya ya. Salah satunya yang real ini. Yang real memang mestinya seperti itu. Itu yang saya sampaikan ke Presiden. Juga saya sampaikan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu mestinya mengoptimalkan pemanfaatan teman-teman dari DPD ini untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi kepentingan Anda di pusat. Karena kami ini juga meminta kepada Presiden supaya evaluasi itu dana transfer ke daerah. Jangan sampai ada yang tidak optimal penggunaannya kemudian menjadi alasan adanya pemotongan anggaran. Bahkan untuk yang sebetulnya tertib kan jadinya kan karena bersifat generik kan. Ya sebenarnya generik, mestinya yang tertib ya udah. Yang tertib kalau perlu ditambah. Ya. Karena saya waktu menjadi pimpinan Badan Anggaran waktu periodenya Pak SBY itu, kami juga lakukan review itu. Jadi perhatian kami kepada daerah ini bukan baru sekarang. Waktu saya DPR juga saya dorong itu. Dan kita mendorong peningkatan transfer ke daerah itu sudah lebih 30%. Sekarang saya lihat turun menjadi 25%. 25% lagi. Kembali ke semula. Kembali semula. Padahal mestinya kalau ini itu sampai 40% wajarnya itu. Apalagi kontribusi daerah itu terhadap APBN itu besar. Mencapai di atas 50%. Padahal yang kembali cuman 25%. Dan itu
pajak pun sebetulnya banyak perusahaan-perusahaan besar itu beroperasi di daerah tapi bayar pajaknya di pusat, Di Bang. pusat itu. Itu salah satu juga ya Itu, membuat iya. bagi hasilnya bisa menurun kan. Iya, iya. Oke Bang, tapi di luar soal anggaran pun kalau saya membaca beberapa berita terkait pernyataan Bang Tamsil di beberapa kesempatan, begitu juga saya lihat ada tulisan itu salah satu yang digarisbawahi Bang Tamsil di luar anggaran juga DPD ini kan bisa berperan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi pusat yang secara langsung mempengaruhi kondisi daerah. Misal ketika ada pengembangan pertambangan kah atau hilirisasi kah menyangkut daerah tertentu atau kelapa sawit, itu kan biarpun dia mungkin banyak terkait dengan kebijakan pusat, tetapi kan daerahnya sangat terdampak negatif ataupun positif. Apakah DPD mestinya masuk lebih jauh ke hal-hal seperti itu, Ya, Bang? mestinya memang DPD itu juga yang saya minta supaya pemerintah pusat itu melibatkan DPD, mengajak berbicara tentang masalah-masalah itu. Ya. Karena betapa kita menyaksikan misalnya di Papua itu yang hasil tambangnya, kelautannya, perkebunannya begitu besar, tetapi jalan di sana masih jalan tanah. Ini kan berarti tidak tersentuh oleh Jalan di infrastruktur kabupaten, dasar. jalan provinsi itu ya. Iya, jalan kabupaten, jalan Jalan provinsi. Berarti ini tidak tersentuh oleh infrastruktur dasar. Ada peluang untuk mendorong kepariwisataan misalnya, misalnya ke Raja Ampat. Tapi antri untuk sampai ke Raja Ampat itu cukup tinggi karena fasilitas untuk menuju ke sana sangat minim, baik itu kapal laut maupun pesawat. Jadi saya kemarin rombongan ke sana tidak bisa terangkut semuanya, terpaksa kita berbagi. Yang belum pernah ke sana ke Raja Ampat silahkan, tapi yang sudah ya. Nggak usah. Ini Dulu. cukup ironis loh, Raja Empat ini kan mestinya menjadi salah satu andalan kita ya. Iya. Dan ini membangun seperti ini memang tidak cukup hanya kebijakan ekonomi yang terkait pengeluaran dari pusat saja, harus melibatkan daerah ya Bang. Harus Mestinya. melibatkan daerah. Bahkan kalau bisa daerah itu ada kemandirian finansial ini, kemandirian fiskal. Jadi kalau misalnya sudah diberi DBH, jangan pula dengan mandatory spending. Oh, jangan banyak disuruh ini Ini harus bantuan sosialnya sekian, harus ininya harus sekian. ada ruang untuk mereka yang Ada ruang fiskal untuk mereka ini. memutuskan sendiri. Memutuskan Dan sendiri. anggota DPD terkait itu bisa ikut bantu Bisa ya. ikut bantu. Nah, misalnya saya tahu di Indonesia ini ada 8 provinsi itu yang punya geopark yang sangat bagus. Geopark ya Bang. Iya, jadi misalnya di kampung saya sendiri Pangkep Maros ada, dan itu sudah mendunia. Dan organisasi-organisasi internasional siap untuk berpartisipasi untuk itu. Nah, yang seperti ini kita dorong ini supaya apa yang menjadi program-program Pak Prabowo ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi itu saya kira sangat potensial ya itu. Dari sisi DPD saya masuk ke situ. Iya. Itu kan ada komite-komite ya Bang. Yang kayak khusus ekonomi ini ada komite 4 kebetulan komite saya 4. mengkoordinasikan sama komite 3. Itu ekonomi ya. Ya, ekonomi dan keuangan. Nah, di situ. Bisa nggak DPD itu entah di komite entah di paripurnanya meminta koordinasi dengan menteri atau kepala lembaga? Bisa, saat ini sangat kondusif. Beda sebelumnya. Ini bagus ini, Sekarang buat ini publik ini informasinya. minggu lalu Menteri Keuangan datang tepat waktu, bahkan sebelumnya, sehingga saya banyak ngobrol sebelum masuk ke dahulu agak jarang ya. agak jarang sekarang datang, wakilnya juga datang. Pak siapa? Suhasil itu datang. Menteri Perlindungan Tenaga Kerja. Memang teman-teman, saya dengan Bu Sri Mulyani sejak 2007 sudah berteman. Jadi saya kira ini sangat menarik Bang, karena tadi sekalipun cerita Bang, kalau ya pemirsa ya, kalau kita ini percayalah kalau Bang Tamsil kan tokoh nasional lebih didengar, tapi ini kita kan tidak hanya bicara Bang Tamsil tapi DPD keseluruhannya. Jadi kalau misalnya Bang Tamsil ini bisa kemudian tanda petik ya menarik gerbong ini agar peran dan fungsi dari DPD ini
sekurang-kurangnya sesuai dengan yang sudah diatur kan, konstitusi lah. Meskipun kita tadi bicara bahwa itu belum ideal, tapi ini sudah cukup. Nah, maka salah satunya yang saya bayangkan tadi itu, jadi di rapat-rapat DPD ya, baik itu komite ataupun paripurnanya, itu kalau mungkin lebih sering memanggil kementerian lembaga dan mereka datang, itu saya kira sebuah langkah yang luar biasa loh Bang itu. Iya. Sekarang ini lebih mereka kondusif ya. Lebih kondusif datang, pakar-pakar juga kita undang datang, pakar-pakar. Wah, berarti saya ada peluang diundang. Oh iya, kita berharap ya. Seperti dulu kan. Ya, dulu pernah badan kajian. Nah, di MPR kalau itu. Oh, itu MPR ya. MPR, nah, apakah di DPD terutama yang kaitan ekonomi buat saya itu nih ya, bahwa apakah kami ekonom ini bisa menyampaikan gitu, minta ketemu terus menghadap menyampaikan analisis itu bisa nggak Bang? Bisa, bahkan kita bisa bikinkan forum khusus namanya executive brief supaya apa yang disampaikan itu didengar semua oleh kawan-kawan. Itu bukan tempat untuk berdebat, menggali, tapi betul-betul menerima masukan. Ya, aspirasi. Wah, ini bagus ini Bang. Kayaknya harus dipercepat ini. Jadi dan memang kami melakukan itu meskipun kadang-kala ini DPD kok kayak LSM juga ini ya. Kan kadang-kala kita aspek pengawasan kita lebih tonjolkan. Ketika mau membahas undang-undang hanya memberi masukan, maka kita lebih berikan penekanan kepada pengawasan. Ini menarik nih Bang, karena dari tulisan-tulisan Abang kan saya lihat itu memang sudah diakui itu bahwa salah satu wewenang DPD ini sebenarnya kan membuat rancangan undang-undang terkait dengan yang tupoksi dia lah kan. Itu bisa. Dan dia harus didengar pendapatnya ketika undang-undang tentang hal itu dibahas, meskipun tidak diundang pun berhak dia malah mengundang kan. Nah, tetapi yang satu lagi di luar soal rancangan ini, baik mengusulkan maupun ikut berpendapat, itu saya lihat di Bang Tamsil sangat menggarisbawahi soal pengawasan tadi. Jadi ada beberapa hal mungkin kurang diekspos sekali. Salah satu diantaranya DBH pajak, dana bagi hasil pajak itu. Kalau kami ke daerah kan saya menanyakan daerah-daerah itu sudah menerima haknya yang ini. Kadang-kadang saya menerima seperti pernah terjadi hampir 1 triliun di Sulawesi Selatan itu dia belum peroleh padahal sudah menjelang akhir tahun, sudah bulan September. Nah, ketika saya bertemu dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, saya sampaikan itu, langsung beliau respon akan membuat sistem supaya tidak ada kejadian seperti itu lagi. Dan itu betul, sekarang sistemnya tidak memungkinkan. Pokoknya haknya daerah itu terkait pajak, dana bagi hasil itu langsung masuk ke daerah. Ya, karena memang ada provinsi yang lain yang sudah tidak mengalami seperti itu. Jawa Timur, ketika kami dengan Bu Hopipa menanyakan, nggak ada masalah dia kalau itu, karena dia sudah berjalan dengan sistem yang ada. Penting nih Bang, tapi ilmu Abang ini harus merata nih di anggota DPD yang lain. Jadi harus ada di internal DPD juga saling asah kan? Iya. Bantu tuh. Jadi Bang Tamsil harus, atau kalau perlu pakai kita juga lah ikut. Memang kita menggunakan teman-teman yang lain juga kadang-kala. Ya, apalagi saya punya relasi memang karena yang banyak di DPR sekarang ini kan junior saya memimpin. Bahkan yang menteri itu dari teman saya di Komisi 7 ada 7 orang. Ya, Bang, pemirsa harus paham ya, Bang Tamsil ini pernah di DPR 1 periode ya. 3 periode di DPR. Di DPD ini periode ketiga juga. Periode kedua. DPD periode kedua. Tadi saya tidak tahu rinciannya, tapi saya baca inpresnya, kemudian saya baca surat edaran yang khusus ke TKD itu. Salah satu yang dipotong itu sebenarnya yang terutang loh Bang. Itu bagian terutang. Itu. Nanti dicek. Ini nggak perlu ditagih karena harus dicek itu Bang. Ya nanti kita cek. Tapi kalau yang terutang itu memang ada. Cuman saya tidak tahu kalau itu masuk dalam 50-an itu. Ya. Terutang itu kan wajar ya. Logikanya untuk dari triwulan 4 dibayar triwulan 1. Gitu. Iya betul. Ada. Salah satu yang saya temukan itu di Papua Barat Daya. Ya, itu terutang lebih 200 miliar. Bang, yang paling besar tuh sebenarnya di DKI Jakarta, Bang. Oh, ya, itu serutin itu. Iya, kalau ada peluang yang seperti itu peluang itu kita tutup dengan sistem. Nah, sistem jawabannya, Bang. Iya. Karena kalau terus-menerus kita berkutat dengan kecurigaan kepada mereka, kita tidak akan pernah bisa bangkit.
untuk menjalankan Astacita Presiden ke-6 itu. Terus Astacita ke-6 membangun Indonesia dari daerah, karena nanti yang terkait karena dimanapun sebenarnya peluang korupsi itu terbuka. Sistem ya berarti jawabannya sistem dan pengawasan, dan bagian dari sistem itu pengawasan. Saya bertemu dengan teman-teman dan saya lihat grafiknya itu menurun kalau terkait dengan penyelewengan penggunaan itu. Misalnya dana desa ya ada, tapi jauh di bawah 2%. Dibandingkan awal-awal waktu belum ada sistemnya belum baik ya, itu. Saya suka minta KPK, BPK dan BPKP. Saya bertemu, saya meminta bagaimana laporan tentang itu. Dia menunjukkan. Jadi sebenarnya ada kecenderungan yang jadi abang sama dong dengan kanal, bahwa saya masih sampai bicara dengan Bang Tamsil ini, saya melihat bahwa salah satu peluang memperbaiki ekonomi Indonesia ke depannya adalah memperbesar porsi transfer ke daerah. Itu ya, karena tentu dengan berbagai persyaratan perbaikan sistem tadi, dibandingkan dia terlalu sentralisasi keputusannya, begitu ya. Iya, betul. Boleh nggak anggota DPD itu tanda petik memberi masukan ke daerah, tidak dalam posisi nasional, ketika mereka menyusun kebijakan ekonominya, renstra daerah atau APBD-nya, boleh nggak Pak? Boleh, malah kita menempatkan perwakilan kita di sana untuk aktif berbicara ketika misalnya di Musrembang. Kalau kami tidak hadir, dia mewakili kami. Dan dia bisa menyampaikan perkembangan yang terjadi di situ, sehingga kami bisa mempush apa yang kami bisa lakukan di pusat. Dulu misalnya untuk Kalimantan Timur itu kan kita melihat kenapa daerah penghasil dari tambang ini yang begitu besar, tetapi ada keterbelakangan di infrastruktur dan di pendidikan. Karena itu waktu itu saya minta supaya ditambahkan secara khusus dari dana bagi hasil itu 1% khusus untuk pendidikan. Karena itu berhasil mereka mengirim anak-anak untuk belajar ke luar negeri. Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur. Sampai sekarang kalau saya ke sana, saya bertemu dengan anak-anak yang dikirim itu, karena dianggap salah satu yang memperjuangkan mereka untuk mendapatkan itu. Setiap tahun dia kirim 200-an ke Rusia. Wah, besar itu. Besar. Saya bertemu di sana. Saya juga dulu kan waktu di DPR saya memperjuangkan namanya LPDP itu. Berjalan sampai sekarang. Sebelum LPDP namanya karena belum ada, kita kasih nama Endowment Fund. Endowment Fund. Saya sama Bang Hari, almarhum. Pimpinan Badan Anggaran. Saya bilang, Bang, Anda sudah menikmati kontribusi negara untuk abang jadi doktor. Itu beasiswa itu. Sebelum meninggal profesor beliau. Meninggal profesor ya. Ya terus gimana sih? Perjuangkanlah kawan-kawan yang lain ini supaya dapat beasiswa belajar juga seperti abang. Jadi doktor juga. Itu belum ada LPDB ya? Belum ada. Jadi makanya kita beri endowment fund. Bu Sri Mulyani waktu itu, Pak Tamsil nggak ada dana. Udah kita cari. Pak Saidido itu bisa ditanya, itu kita panggil, carikan dana. Anda kan Assessment BUMN. Akhirnya dinaikkan, dapat keuntungan 5 triliun. Jadi modal awal Pak Anggito Abimanyu ditugasin oleh Menteri untuk BKF Badan Ketahanan Fiskal ya. Udah, dia bilang Pak Anggito, Pak, setelah kita pelajari dari 5 triliun ini hanya 30% yang bisa digunakan. Selebihnya harus menjadi cadangan fiskal. Kita gunakan itu aja satu. Tapi saya tinggalkan itu menjadi 31,5 triliun. Sekarang udah lebih dari 100 Bang. 150. Sri Mulyani saya ketemu. Karena ada terus PMN. Iya, minggu lalu. Cuma saya bilang jangan ditambah terus. Karena nanti terlalu banyak dana mengendap di situ. Padahal yang kita perlukan cuma 8 triliun per tahun untuk beasiswa. Hasilnya saja. Udah, sudah cukup dulu lah itu. Ini satu contoh konkret ya. Artinya terobosan-terobosan itu bisa diinisiasi oleh orang per orang yang kebetulan memiliki kedudukan ya di lembaga, mau DPR kah, mau DPD kah. Nah ini kita berharapkan, dan apalagi kalau terobosan itu ternyata bisa deeskalasi menjadi ide yang terkait seperti LPDP tadi, apapun ya bentuknya. Dulu waktu saya di Badan Anggaran, TKD itu kan masih berkisar lebih 30% juga, 32.
bahkan pernah 28. Tapi kita imbangi dengan ada namanya dana tugas pembantuan. Iya, Saya buat betul. nomenklatur itu. Nomenklatur ya. Jadi diambilkan dari kementerian lembaga. Oh. Yang langsung menjadi dana tugas pembantuan itu diutamakan kepada daerah-daerah yang memiliki keterbelakangan dari pembangunan infrastrukturnya, pendidikannya, infrastruktur dasar, kesehatan. Nah, dan kebetulan cocok ya untuk dana kementerian lembaga yang terkait untuk aspek itu untuk ya. aspek itu. Itu ya salah satu. Berarti DPD anggotanya memang harus lebih ini Bang ini. Mohon maaf ini, harus lebih gagah, harus lebih percaya diri nih. Jangan menurut saya nih sebagai pengamat ekonomi, tidak usah lagi terlampau ibaratnya itu wah kita cuma gini. Enggak, saya kira kalau yang didengar dari Bang Tamsil tadi, kalau ini anggotanya, kemudian tentu saja tadi rapat-rapatnya lebih berwibawa begitu, saya kira mau nggak mau dia akan jadi faktor penting dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Dan kita ciptakan kesan dengan kementerian itu bahwa bertemu dengan DPD itu sangat kondusif, sangat familiar, sangat humanis. Di sana tidak ada ribut-ribut, tidak minta bagian juga gitu. Jadi mereka kita buatkan senam mungkin dan tidak perlu rapat berlama-lama. Saya minta itu. Dari jam 10 sampai jam 1 udah selesai. Jangan ada lagi sampai malam-malam terus. Udah. Boleh nggak? Ini benar-benar tanya nih. Kalau misalnya DPD itu buat semacam item-item entah keputusan apa yang sifatnya dikirim ke presiden, bisa Bang? Bisa. Perorangan saja bisa. Nah, ini. Dulu yang paling rajin itu kalau sebelum kami ini almarhum Pak A.M. Patwa. Makanya ada satu bukunya itu 600 halaman itu isinya surat ke presiden aja itu. Berarti saya akan rajin nih kirim masukan ke DPD biar kan beda nih kalau awalnya ngirim surat ke jangankan ke presiden, ke menteri aja belum tentu nyampe apalagi dibaca. Tapi kalau DPD saya kira bagus dan kita sifatnya benar-benar tanda petik tanda akademis lah gitu ya. Artinya ada argumennya. Oh bisa ya Bang? Bisa. Dan kuat kalau itu merupakan komite apalagi kuat karena nanti kalau bertemu dengan menteri kita bisa pertanyakan surat yang kita kirim. Dia harus jawab ketika itu. Nah ini bagus nih pemirsa, ini kayaknya salah satu poin kita. Khusus saya sih urgensi saya adalah ini pembangunan ekonomi. Nah tadi kan kita anggaran ini benar-benar sesuatu yang masih liar Bang. Jadi di satu sisi ya kita kalau bicara begini atau bahkan saya ekonom, saya berulang kali ditanya. Kebetulan sering nih belakangan ini nggak tahu sampai saya kadang udah mulai malas jawab itu. Jurnalis itu tanya melulu ya. Saya sudah katakan, saya kalau judulnya efisiensi anggaran termasuk orang yang sudah 2-3 tahun ini rajin menyuarakan itu. Belanja kita itu tidak efektif dan tidak efisien. Bisa dipotong atau kalau nggak dipotong dipindahkan sehingga outputnya lebih banyak. Itu tapi ketika blur dilakukan, saya terkejut. Beberapa rinciannya itu tidak seperti yang saya bayangkan semula. Nah, itu pendapat saya pribadi. Tapi kan ini berarti masih mengalir, ini belum diputusin. Masih mengalir, masih 24 triliun yang belum diinikan. Masih kita inikan. Nah, terakhir ini yang bukan 24 miliar. 20 miliar dolar itu berarti 300 triliun Bang. 700. Itu beberapa paparan itu tidak persis sama dengan nomenklatur sebelumnya. Jadi ini harus diperjelas lagi. Kalau yang jelas itu 306. Nah, itu kalau itu sesuai nomenklatur lama. Tapi yang belakangan disebut 300, kemudian ada 300 dikembalikan, itu harus dijelaskan ulang oleh pemerintah. Karena itu biabun itu kan nggak bisa dipotong kayak begitu, bayar bunga kan motong. Nah misal, tapi ini kan soal komunikasi. Nah saya yakin mungkin ada maksudnya. Nah bahkan situ masuk saya soal BUMN. Jadi sebenarnya dan itu salah satu yang saya tidak pernah berhak nggak DPD ini tidak bicara BUMN per satu BUMN ya, bicara tentang kebijakan terhadap BUMN atau apa itu boleh nggak? Misalnya DPD ini punya pendapat terhadap isu Danantara, misal pendapat. Boleh ya sebenarnya ya. Sebenarnya boleh. Iya. Bahkan kita perlu untuk dorong itu. Cuma memang selama ini yang kita dapatkan informasi dari presiden itu memang memberikan optimisme yang luar biasa bagi kita ini. Itu kan DPD perlu dapat pembanding. Saya tidak ingin mengatakan membantah itu Bang. Karena ini saya mau kesempatan nih dengan wakil pimpinan DPD. Itu sesuatu yang
sangat panas Bang. Jadi itu bisa dia akan ke atas membawa kita, tapi dia bisa menjatuhkan ekonomi kita. Jadi dia punya dua sisi itu. Gitu. Nah, yang diutarakan oleh Presiden yang bisa membawa ke atas. Kita tidak bantah bahwa itu bisa, tapi kan bagaimana dia menurut. Nah ini kita tidak kontennya ini, tetapi saya kira DPD tidak harus perlu mungkin mengundang beberapa orang untuk menjadi membanding apa sih dan antara menurut versi ekonom atau pengamat ekonomi. Itu itu. Tapi secara prinsip menurut saya karena saya baca di aturannya DPD itu berhak Pak memberi pendapat atau memanggil untuk mencari tahu. Kalau perlu panggil dan antaranya Bang. Dengan Menteri Keuangan kita sudah mempertanyakan tentang itu, tapi sejalan dengan penjelasan Presiden dalam rapat komite Menteri Keuangan cuma wakil ketua pengawas loh Bang. Abang harus manggil ketua pengawasnya. Erick Thohir. Ya pokoknya yang paling atas itu nanti kita kasih strukturnya atau bisa di CEO-nya. Saya kira berhak toh memanggil. Karena Danantara kan dia holding. Intinya kesempatan ini saya gunakan aspirasi bahwa Danantara ini barang yang punya potensi sangat besar sekaligus punya risiko besar. Kan bisnis biasa Bang. Kalau high return pasti high risk. Nggak mungkin kalau high return low risk itu duit orang berarti. Kalau duit sendiri pasti high risk high return. Kira-kira tentu kita bicara detailnya nanti. Tapi saya kunci nih ya bahwa dalam hal-hal strategis begini DPD bisa memanggil pejabat untuk dijelaskan, bisa memanggil pembanding pengamat untuk melihat sudut pandang lain dan bisa memberikan pendapatnya sendiri baik itu pendapat perorangan anggota DPD atau pendapat DPD lembaga saya kira dan kebetulan DPD dibandingkan DPR misalnya kan warna politiknya jadi lebih netral karena bagaimanapun lebih netral kan karena nggak mewakili partai dia. Sehingga bisa melakukan katalis lah istilahnya pokoknya bisa ini meskipun tentu seperti kata Bang Tamsil memang idealnya lembaga negara kah, lembaga tinggi negara kah apa itu memang bersatu untuk kepemimpinan yang sudah ada dan resmi ini, tetapi kan untuk mensukseskan Pak Prabowo ini juga kita justru butuh masukan-masukan dan beberapa masukan mungkin bersifat kritik begitu kan Bang. Nah DPD kelihatannya menjadi ruang yang lebih mungkin untuk memberikan masukan kritik tanda petik yang kritik yang bahkan kritik dengan solusi kan. Nah sebagai penutup apa Bang dari semua ini? Saya menaruh optimis karena saya melihat Presiden ini ada reorientasi baru terhadap parlemen ini. Dia betul-betul punya kesungguhan untuk melihat DPD ini menjadi satu lembaga negara yang bisa memberikan masukan-masukan yang positif ke dia. Karena itu Presiden itu kita ada komunikasi, diminta untuk secara intens bertemu pimpinan maupun mungkin nanti pimpinan alat kelengkapan bahkan seluruh anggota. Tetapi saya melihat ini ada kesungguhan Presiden dan dia memang menyampaikan ke saya Mas Tamsil karena dia biasa panggil saya Mas karena dulu saya wakil ketua di HKTI waktu HKTI. Ini saya minta betul-betul didukung karena saya serius ingin melihat rakyat kita ini betul-betul maju, hidupnya sejahtera. Yang jelas saya tidak mau meninggalkan legasi sebagai presiden yang membiarkan ada rakyatnya yang kelaparan, ada yang tidak punya kerjaan. Ini harus kita jawab. Dan salah satu yang dia bilang itu kenapa lahirnya Danantara itu itu. Berarti dengan demikian DPD juga membuka pintu nih buat kita semua. Rakyat Indonesia, para pakar, para kelompok-kelompok kepentingan tanda petik daerah maupun mungkin atas nama profesi dan sebagainya untuk lebih tidak hanya ke DPR. Ini mari kita ke DPD. DPD mari ke DPD. Menerima, mendengar pendapat-pendapat pakar, sebagai pembanding tadi dan kami akan kemukakan pendapat-pendapat itu apakah bertemu dengan presiden ataukah dengan mitra-mitra kerja. Begitu ya. Mudah-mudahan ngobrol ekonomi kali ini dengan Bang Tamsil. Terima kasih Bang Tamsil. Terima kasih. Saya senang sekali bisa hadir.